Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini, SPD, CGP Angkatan 5 dari TKA Isya Wonoyoso, Kabupaten Pekalongan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Adapun aksi nyata yang saya pilih adalah dengan melakukan pengimbasan tentang modul 1.4 budaya positif pada pengawas TK dan guru TK sekecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Berikut adalah rekaman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati pengawas TK Kecamatan Barat, yang kami hormati Ketua IGTKI beserta pengurusnya Kecamatan Barat, dan yang kami hormati guru-guru hebat TK Kecamatan Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam acara pembahasan modul 1.4 budaya positif. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hari ini saya sebagai CBG Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan dari Lembaga TK Isya Wonoyoso akan menjelaskan tentang modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan dulu, ya, nama saya Nur Isnaini, ya. Saya adalah CGP Angkatan 5 TK Isya Wonoyoso Kabupaten Pekalongan. Di sini saya akan memberikan pembahasan materi tentang latar belakang budaya positif. Apa sih itu budaya positif itu? Ya, yang menjadi latar belakang masalah kita itu apa? Nah, di sini ada latar belakang budaya positif. Latar belakang suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan yang positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Jadi itu yang menjadi latar belakang saya mengangkat dari budaya positif. Jadi seorang murid itu tidak hanya kita kasih dari 6 aspek pengembangan itu saja, dari nilai-nilai akademik yang ada di sekolah, tetapi di sini kita sebagai pendidik yaitu kita membentuk karakter, kita memperkuat karakter dari dalam diri anak sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki, ya, dan membuat suasana sekolah yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan biar anak itu bahagia. Kemudian selanjutnya, apa itu definisi dari budaya positif? Budaya positif itu adalah suatu nilai-nilai, keyakinan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, ya. Kemudian budaya positif itu adalah kebiasaan yang berpihak pada murid, ya, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Contohnya apa itu budaya positif ini? Ya, menjadi berpihak pada murid. Contohnya
pada saat upacara bendera hari Senin. Kita harus memberikan suatu sama murid itu mereka dia menjadi pemimpin di dalam upacara bendera. Kemudian bersikap kritis. Misalnya kita memberikan media apresiasi. Kemudian di sini muncullah dari pendekatan saintifik anak. Mereka akan mengamati, kemudian menanya, mengkomunikasikan. Itu seperti itu. Kemudian dari budaya positif itu akan timbul disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Ini gimana sih? Ini tentang istilah kekerasan sama ancaman. Begini Bu, kalau dulu kita ngajar, jika ada anak yang misalkan main-main sendiri, pasti kita akan mengancamnya. Kamu tadi tidak doa ya, sekarang kamu doa sendiri, maju. Misalkan kamu tadi tidak hafal surat-surat pendeknya, sekarang kamu berdiri. Itu yang dinamakan ancaman. Ya, itu kita tidak boleh, karena itu akan mengena pada anak. Ya, nanti karakternya itu akan mengena pada anak. Dan jadi anak akan menjadi sifat pendendam. Kemudian, nah, di sini dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi budaya positif itu perlu sekali kita keluarkan di dalam lembaga kita agar karakter anak itu biar tertanam, ya, bukan menjadi ancaman, tapi itu adalah menjadi sebuah keyakinan pada diri anak. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Kemudian ada kesimpulannya. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Biasanya murid itu ya Bu ya, melakukan sesuatu itu karena dia takut sama gurunya. Itu tidak boleh Bu. Ya, di kurikulum merdeka itu tidak boleh, karena setiap anak itu memiliki kodrat dan bakatnya minat sendiri-sendiri. Nah, ini cara menumbuhkannya adalah dengan cara untuk kesadaran dari mereka sendiri, biar mereka itu terbiasa dengan kedisiplinan yang tertera pada karakter mereka. Kemudian, nah, dari disiplin positif itu kita akan melahirkan nilai-nilai dari kebajikan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan di kurikulum merdeka ini kita ada 6 dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Melalui apa pun anak-anaknya, itu kebiasaan untuk berdoa atau memimpin doa. Kemudian ini berkebinekaan global. Jadi anak-anak itu kita itu kalau ngaji tidak usah menonton lagi, tetapi kita di kurikulum merdeka ini kita menggunakan LCD ya atau layar proyektor. Biar anak-anak itu pemikirannya itu biar menyeluruh atau tipis ya. Kemudian gotong royong itu saling membantu. Misalkan ada Jumat bersih, kita Jumat bersih. Di sini setiap hari Jumat anak-anak membersihkan ruang kelas sama lingkungan sekolah dengan melalui gotong royong. Kemudian mandiri, yang dimaksud mandiri itu biasanya kalau kita makan bersama ya Bu ya, itu kan piring diletakkan aja langsung. Tetapi di sini ya, di sini kita bisa menerapkan dari profil pelajar Pancasila melalui mandiri adalah mencuci piring sendiri. Kita ngasih pembiasaan seperti itu. Jadi budaya positif itu kita mulai dengan pembiasaan yang baik seperti itu. Nah, nomor 5, bernalar kritis. Kita memberikan media atau edukasi yang sangat menantang anak. Ini adalah tantangan untuk guru ya. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Kreatif ini misalkan
dengan media bahan-bahan alam, misalkan di situ ada mamalia, ada biji-bijian, ada ranting, ada apa lagi, ada daun, ada daun kering. Kita kasihkan saja di bilik-bilik itu. Nah, terus mereka nanti biar mereka mau bikin apa? Misalkan kalau temanya diri sendiri, mereka mau gambar, terserah gambarnya apa. Nanti di situ ada arah, bisa digunakan juga sama anak-anak. Ya, itu masuk dalam kreativitas anak di profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah, dari kedisiplinan kelas untuk membentuk budaya positif, kita ada yang namanya kesepakatan kelas. Sekarang tidak ada yang namanya kita nasihati anak, jangan seperti itu, jangan begini, jangan begitu. Itu sekarang udah tidak ada, Bu. Kita adanya kesepakatan kelas. Terus siapa yang membuat kesepakatan kelas ini? Yang membuat kesepakatan kelas ini adalah antara guru dan seluruh anggota kelas. Yang harus disepakati bukan hanya anak saja, tetapi di sini guru juga harus patuh dengan adanya kesepakatan kelas. Ini cara buatnya seperti apa, Bu? Kalau guru TK ini kan beda seperti yang di SMP, SD, sama SMA. Kalau ini punya saya ngeprint banyak sekali di sini macam-macam karakter atau kebiasaan positif anak. Di sini saya ngeprint. Kemudian nanti anak-anak saya suruh untuk menempel itu di kelas saya udah ada tempelannya sebelah barat itu adalah kesepakatan yang sudah kita buat ya sama anak-anak. Jadi di sini anak-anak itu kan ngomong, kita nggak boleh apa ya, kita harus buat kesepakatan kelas biar kelas kita itu rapi dan bersih, dan juga semuanya harus saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain. Akhirnya muncul begini, Bu, ke sekolah tepat waktu, Bu, jam 7. Soalnya nanti Bu Ani sudah ngajar qiraat jam 7. Ya, itu muncul. Kita biar bisa senang, Bu, nanti 7 4. Ya, benar sekali. Kemudian nanti mereka anak-anak saya suruh mereka kesepakatan kelas sendiri di sini. Nah, setelah ini anak-anak sudah mengerti apa itu artinya dari kesepakatan kelas. Nah, kemudian timbullah keyakinan kelas. Nah, inilah kesepakatan kelas kita yang sudah kita yakini seluruh warga kelas kelompok B. Ya, dan ini sudah diterapkan di kelompok bermain TKI Syauneso sama kelompok A TKI Syauneso. Sudah saya jelaskan pada teman-teman pas kemarin akreditasi kelompok bermain itu sudah pakai ini, asesornya sudah bagus, ini sudah kurikulum kita. Kemudian dari keyakinan kelas ini maka timbullah rasa hormat. Kita saling menghargai, saling menghormati, tidak mengejek. Nah, kemudian timbullah bekerja sama, dan yang satu adalah diterima dan dimiliki. Kemudian, untuk mengambil dari kesepakatan kelas yang kita yakini itu, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kok bisanya TK ada kebutuhan dasar? Semuanya ada, dari lahir pun sampai kita dewasa kita membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar manusia. Tapi contohnya apa ini, Bu? Kebutuhan dasar yang ada di survival ini. Yang pertama, misalkan anak, Bu, dalam kegiatan, Bu, aku capek, Bu, aku mau istirahat, aku udah tidak mau kegiatan lagi. Nah, di sini ini adalah ketahanan untuk hidup yang namanya. Jadi mereka itu butuh yang namanya istirahat. Itu namanya survival. Kalau anak mengatakan itu berarti dia masuk kebutuhan survival. Kemudian cinta dan kasih sayang atau love and belonging itu yang dimaksud dengan love and belonging itu adalah misalkan anak mengerjakan sesuatu, mereka itu ingin diperhatikan sama bu gurunya. Kemudian mereka bilang, Bu, ini punya saya, selesai loh, Bu, gimana hasilnya? Seperti itu. Nah, itu yang namanya cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kebebasan atau freedom ini adalah anak-anak itu memiliki rasa bahagia, bebas untuk bermain. Kita
kita sebagai guru tidak boleh menekan anak biar selesai, itu tidak boleh Bu. Soalnya menurut Ki Hajar Dewantara itu kita itu sebagai guru itu melukis, ya, melukis kertas yang masih kosong. Ibaratnya anak itu adalah kertas yang masih kosong. Nah, kita sebagai guru itu memberikan suatu arahan, suatu bimbingan di kertas kosong tersebut. Ya, jadi kita tidak boleh menekan anak dengan kegiatan-kegiatan yang mereka tidak suka, ya, sesuai dengan bakat minat. Kemudian rasa senang Bu. Nah, di sini biasanya anak ada yang merasa bosan dengan kegiatan yang itu saja. Mereka tidak fokus dengan apa yang disampaikan guru. Di sini guru harus memiliki strategi dan metode yang berbeda-beda tiap hari. Karena anak itu akan timbul rasa senang dan bahagia. Seperti itu. Kemudian yang nomor 5 adalah kekuasaan atau power. Nah, kekuasaan atau power itu adalah anak-anak itu menjadi pemimpin dalam suatu kelompok, misalkan baris mau pulang, itu bergantian ini. Nah, kemudian memimpin juga upacara bendera, itu menjadi powernya. Kemudian, nah, dari yang tadi saya sampaikan, ini ada posisi kontrol guru. Jika kita memiliki peserta didik, ya, mungkin saya juga baru belajar ini dari modul ini. Ternyata kita memiliki kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Seorang guru itu tidak boleh memberikan hukuman pada anak, karena itu akan menjadi tekanan atau membekas di dalam karakter anak. Contoh menghukumi adalah yang tadi saya katakan, dan berdoa kamu harus makan sendiri. Misalkan kamu tadi upacara ngobrol sendiri ya, sekarang kamu upacara sendiri. Itu namanya penghukum. Nanti ada cara-cara tersendiri biar anak itu dia memperhatikan atau dia fokus. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini posisi kontrol. Contohnya begini, kamu tadi ganggu temenmu ya, itu baik ya. Nah, itu adalah mereka itu dia merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrol dari seorang guru. Kemudian menjadi teman. Ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas. Dan kita itu posisinya guru itu menjadi bestinya teman, bestinya dari anak. Contohnya itu kalimatnya seperti ini. Ayolah, tolong kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, nanti punya kamu kosong. Tidak ada gambarnya, tidak ada hasilnya. Itu kita memposisikan guru sebagai teman untuk murid. Kemudian, nah ini yang nomor 4 adalah monitor atau pemantau. Yang dimaksud monitor atau pemantau itu adalah guru sebagai pengamat. Contohnya, kamu tadi tidak doa ya. Nah, bintangmu saya kurangi ya, 1 ya. Akhirnya bintangnya kurangi 1 yang ada di tembok, diambil 1. Nah, di sini kita itu sebagai pengamat atau sebagai pemantau dari aktivitas anak. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini adalah sebagai pengelola. Sebagai pengelola agar anak didik itu biar mencapai penguatan karakter yang dimiliki. Terus bagaimana caranya kita biar menjadi manajer yang sangat baik atau posisi kontrol guru yang paling tinggi adalah sebagai manajer atau sebagai pengelola, yaitu dengan cara, nah inilah yang pertama adalah menstabilkan identitas stabilis atau identity, yaitu berbuat salah ini tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Contohnya seperti ini Bu, anak ada yang lagi senang, mereka itu guyonan sendiri, jorok-jorokan. Kita ambil anak 1 Bu, buat studi kasus. Nah, sini kita ngomong sama mereka. Kenapa kamu melakukan hal itu? Guru tidak menyalahkan. Guru dulu juga pernah seperti itu kok, sama. Kita sebagai menstabilkan identitas. Tapi kita tidak memarahi Bu, kita bilangnya seperti itu. Guru juga pernah dulu seperti itu. Tetapi, kenapa kamu melakukan hal itu? Itu terus ditanyakan pertanyaan. Itu namanya stabilitas. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
behavior. Itu adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya, kamu tadi kenapa? Kok bisa mendorong Ira? Kenapa Iranya sampai jatuh di senang? Nanti anak akan sini akan mengomunikasikan. Soalnya tadi Iranya itu dekat-dekat senangnya Bu. Akhirnya saya dorong. Nah, di sini akan timbul suatu validasi rasa bersalah pada anak. Kemudian yang nomor 3 adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini tugas kita adalah menyampaikan pada anak. Tadi Rizka akan mendorong Ira. Nah, itu perbuatan yang baik tidak. Misalkan anaknya jawab tidak. Nah, kamu ingat ya Rizka, apa kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita? Dia harus sayang pada teman. Di sini nanti anak akan muncul kesadaran akan keyakinan kelas yang sendiri. Nah, terima kasih. Itu adalah presentasi dari pembahasan modul 1.4 ya. Silakan untuk ibu-ibu TK Kecamatan Buaran yang mau bertanya monggo. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa budaya positif, budaya itu kan pembiasaan. Positif itu kan baik. Ya. Kalau kita gabungkan, budaya positif itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik yang baik untuk mencapai karakter mereka sesuai dengan profil belajar Pancasila. Itulah kurikulum kita. Dan kita itu sebagai guru-guru TK, ya, kita adalah sebagai aset negara, sebagai pencipta generasi, agar kita itu mencapai paradigma pembelajaran kurikulum merdeka yang baik. Monggo yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Budila dari TK Muslimatul Bayan. Mau menanyakan 5 posisi kontrol guru. Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tadi berkaitan dengan kesalahan yang dialami oleh anak, tapi nanti lupa poinnya yang mana ya. Pokoknya untuk menangani yang itu anak berbuat salah, itu kan kalau memang anaknya itu nggak biasa kurang salah, itu mungkin karena ada sebabnya. Kadang anak itu ada memang anak rada-rada usil, rada-rada pokoknya nakal itu sih. Kadang nggak ada sebabnya. Apa itu tadi jawabnya itu nggak jawab itu cara penanya gimana? Karena memang di dengan saya ada anak yang seperti itu. Sukanya seperti jawabnya, sukanya sedikit juga itu aja. Kalau yang tadi disampaikan mungkin anak yang kadang-kadang jawabnya tapi ada sebabnya. Karena itu tadi aku di Jota sama gimana? Tapi yang disampaikan saya apa yang itu aja. Terlalu kecil, bukannya itu. Terima kasih penanya gimana? Yang lain? Oke ya, saya jawab dulu untuk yang penanya sendiri. Itu tadi alihnya ya, posisi kontrol guru ya. Posisi kontrol guru itu ada 5 tahapan Bu. Yang pertama itu menghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kita sebagai teman, dan monitor atau pemantau dan manajer. Sekarang kita refleksi sendiri-sendiri kepada diri kita. Kita itu ada di posisi mana ini dari kelima kontrol guru itu yang kita sudah lakukan setiap hari itu, kita itu ada di posisi mana? Nah, di sini Bu, kalau dulu memang ada guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Anak tidak menulis atau anak tidak memperhatikan guru, anak tidak berdoa, mesti ada guru yang menghukum. Kamu doa sendiri,
ya pasti seperti itu. Tapi itu adalah posisi yang tidak baik, ya. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Misalkan ada anak yang mencoret waktu dia kegiatan melukis, punya teman yang dicoret. Jadi, nah di sini guru itu bilang sama anak tersebut, kamu tadi mencoret itu ya, itu kamu salah, tuh, kamu salah itu tidak baik itu. Nah itu namanya adalah ini posisi kontrol guru yang kedua, memberikan anak itu rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, misalkan ada anak yang tadi tidak mau melukis contohnya. Nah, kenapa kamu tidak mau melukis? Gak mau bukan, soalnya punyaku kuasnya ini rusak. Punya teman-teman udah diambil itu tapi yang bagus, misalkan. Kita sebaiknya, ayo kita kan nanti bisa ganti ya. Tidak usah pakai kuas kan tidak apa-apa. Kita pakai sikat gigi aja tidak apa-apa. Tuh, kita pakai kelereng juga tidak apa-apa. Nanti bisa menjadi lukisan yang baik. Kita menjadi bestinya mereka, ya. Kemudian, nah ini sebagai monitor atau memantau. Misalkan anak sedang bermain, ya, kita ada di posisi seperti ini, mengamati mereka, ya, tanpa bilang apa-apa sama mereka, tetapi sambil kita menilai. Kemudian yang kelima, kita sebagai manajer. Sebagai manajer itu adalah kita bisa mengelola anak dan memperkuat dari karakter mereka. Jadi memang kata tadi Bu Iroma itu ada anak yang seperti ini gitu ya Bu ya. Ini langsung aja saya jawab ya Bu ya. Nah di sini kita sebagai guru itu kita sebagai manajer kita mengelola, ya mengelola adalah memperkuat karakternya dengan cara apa tadi Bu? Kita membuat suatu kesepakatan kelas. Kalau kita belum bikin ini mungkin anak tidak akan percaya tetap kayak itu. Tapi nanti kalau kita sudah bikin seperti ini, ada anak yang lari-lari di ibaratnya dinasihati susah banget. Kita ajak aja dia ke kantor atau kita ke kelas lebih pembelajaran, kita ngomong soal ini kamu tadi begini ya, kamu tadi tidak seperti kamu udah yakin belum sih apa yang kamu kita sepakati bersama sama teman-teman? Iya bukan bersama. Pasti anak seperti itu. Kamu mau kita bermain bersama seperti ini di gambar ini? Begitu. Kamu mau kita nanti bekerja sama seperti ini? Nanti ada saatnya kita main. Seperti itu. Oke, ada lagi? Monggo. Kalau tidak ada, kami cukupkan ya informasi. Oh, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sari dari TK PGRI Sindangkota. Ingin menanyakan contoh kasus segitiga dan institusi. Mohon terima kasih. Nah ini tentang segitiga restitusi. Ini alamatnya ya saya bikin simbol ya. Nah segitiga restitusi itu karena yang namanya segitiga restitusi itu ada tiga, namanya juga kan segitiga ya. Terus apa sih yang dinamakan dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah dari tiga langkah yang dilakukan guru untuk memecahkan kasus pakai anak. Contohnya apa dari ketiga itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini Bu, misalkan ada dua anak Bu, ya, atau ada satu anak. Pada saat kita lagi berdoa, doa pagi, satu anak memimpin, guru yang menjadi murid. Seperti itu. Nah terus ada anak satu yang dia main sendiri, ya, ada yang main sendiri. Kemudian kita ada di posisi yang pertama ini. Nah, kita langsung ajak dia setelah istirahat ke kantor atau setelah pulang kita ajak ke kantor. Kita ngomong sama dia. Tapi
kamu main sendiri. Nah, gitu. Tapi kita bukan menyalahkan dia, ya. Kamu tadi kenapa kok bisanya main sendiri? Padahal teman-teman masih doa. Ya. Kemudian ada nomor 2 lagi, validasi tindakan yang salah. Tadi yang kamu lakukan itu bagaimana? Salah bukan? Dia berarti saya salah, tapi artinya kan salah itu. Nah, tapi kenapa kamu udah tahu salah tapi kok main sendiri? Nah, kalau posisi seperti ini biasanya anak jawab alasannya. Saya main itu karena saya bosan, Bu. Saya mau memimpin doa, tapi ternyata yang memimpin doa salah. Saya jadi malas, misalkan seperti itu. Nah, di sini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian guru melakukan yang ketiga. Tapi kan kamu sudah tahu yang kamu lakukan itu salah. Nah, terus kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Tentang kita saling menghargai dan menghormati antar teman. Jika teman masih berdoa, maka kita harus menghormati. Kita juga harus berdoa. Di sini anak akan peka, akan peka dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ayo sekarang kalian kesepakatan kelas kita ruang kelas. Kita lihat ya. Nah, di sini kan berdoa bareng-bareng, tidak ada ini yang namanya buyong seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Kita tidak menyalahkan anak, tetapi kita menguatkan dengan adanya keyakinan kelas. Jadi kalau bisa ibu-ibu mulai dari sekarang keyakinan kelas itu dibuat di kelas masing-masing, ya, di kelas masing-masing. Terus kita beri penguatan kepada mereka agar karakternya mereka itu bisa tertanam. Ini dibuat, kita paling aja kecil-kecil. Ini kesepakatan kelas. Yang sebagai guru itu melukis, ya, melukis kertas yang masih kosong. Ibaratnya anak itu adalah kertas yang masih kosong. Nah, kita sebagai guru itu memberikan suatu arahan, suatu bimbingan kertas kosong tersebut, ya. Jadi kita tidak boleh menekan anak dengan kegiatan-kegiatan yang mereka tidak suka, ya, sesuai dengan bakat minat. Kemudian rasa senang, Bu. Nah, di sini biasanya anak ada yang merasa bosan dengan kegiatan yang itu saja. Mereka tidak fokus dengan apa yang disampaikan guru. Di sini guru harus memiliki strategi dan metode yang berbeda-beda tiap hari. Karena anak itu akan timbul rasa senang dan bahagia. Itu. Kemudian yang nomor 5 adalah kekuasaan atau power. Nah, kekuasaan atau power itu adalah anak-anak itu menjadi pemimpin dalam suatu kelompok, misalkan dari aula itu bergantian ini. Nah, kemudian memimpin juga upacara bendera itu menjadi powernya. Kemudian, nah, dari yang tadi saya sampaikan, ini ada posisi kontrol guru. Jika kita memiliki peserta didik, ya, mungkin saya juga baru belajar dari modul ini. Ternyata kita memiliki kontrol guru. Yang pertama adalah pendukung. Seorang guru itu tidak boleh memberikan hukuman pada anak, karena itu akan menjadi tekanan atau membekas di dalam karakter anak. Contoh menghukumi adalah yang tadi saya katakan, gak berdoa, kamu harus sendiri. Misalkan kamu tadi upacara ngobrol sendiri ya, sekarang kamu upacara sendiri. Itu namanya penghukum. Nanti ada cara-cara sendiri biar anak itu tidak memberatkan atau dia fokus. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini posisi kontrol. Contohnya begini, kamu tadi ganggu temenmu ya, itu baik ya. Nah, itu adalah mereka itu biar merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrol dari seorang guru. Kemudian menjadi teman. Ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas di sini. Dan kita itu posisinya guru itu menjadi bestinya teman, bestinya dari anak. Contohnya itu kalimatnya seperti ini. Ayo tolong kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, nanti punya kamu kosong. Tidak ada gambarnya, tidak ada hasilnya. Itu kita memposisikan guru sebagai teman, monitor atau pemantau.
Yang dimaksud monitor atau pemantau itu adalah guru sebagai pengamat. Contohnya, kamu tadi tidak doa ya. Nah, bintangmu saya kurangi ya, 1 ya. Akhirnya bintangnya dikurangi 1 yang ada di tembok, diambil 1. Nah, di sini kita itu sebagai pengamat atau sebagai pemantau dari aktivitas anak. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, dulu sebagai manajer ini adalah sebagai pengelola. Sebagai pengelola agar anak didik itu biar mencapai penguatan karakter yang dimiliki. Terus bagaimana caranya kita biar menjadi manajer yang sangat baik atau posisi kontrol guru yang paling tinggi adalah sebagai manajer atau sebagai pengelola, yaitu dengan cara, nah inilah yang pertama adalah menstabilkan identitas stabilis atau the identity, yaitu berdua salah ini tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Contohnya seperti ini Bu, anak ada yang lagi senang, mereka itu guyonan sendiri, juruk-jurukan. Kita ambil anak 1 Bu, buat studi kasus. Nah, di sini kita ngomong sama mereka. Kenapa kamu melakukan hal itu? Bu Guru tidak menyalahkan. Bu Guru dulu juga pernah seperti itu kok, sama. Kita sebagai menstabilkan identitas, tapi kita tidak memarahi Bu. Kita bilangnya seperti itu. Bu Guru juga pernah dulu seperti itu. Tetapi kenapa kamu melakukan hal itu? Itu perlu ditanyakan pada anak. Itu namanya stabilitas. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Itu adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya, kamu tadi kenapa kok bisa mendorong Ira? Kenapa Iranya sampai jatuh di sana? Nanti anak akan di sini akan mengkomunikasikan. Soalnya tadi Iranya itu dekat-dekat senamnya Bu. Akhirnya saya dorong. Nah, di sini akan timbul suatu validasi rasa bersalah pada anak. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini tugas kita adalah menyampaikan padanya. Tadi Rizka akan mendorong Ira. Lah itu perbuatan yang baik tidak. Misalkan anaknya jawab tidak. Lah kamu ingin yang baik tidak. Misalkan anaknya jawab tidak. Lah kamu ingat dari apa kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita? Iya Bu, harus sayang pada teman. Nah, disinilah nanti anak akan muncul kesadaran akan keyakinan kelas yang dimiliki. Nah, terima kasih. Itu adalah presentasi dari pengimbasan modul 1.4 ya. Silakan untuk ibu-ibu TK Kecamatan Buaran yang mau bertanya monggo. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa budaya positif, budaya itu kan pembiasaan. Positif itu kan baik ya. Kalau kita gabung dengan budaya positif itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik yang baik untuk mencapai karakter mereka sesuai dengan profil belajar Pancasila. Itulah kurikulum kita. Dan kita itu sebagai guru-guru TK ya, kita adalah sebagai aset negara, sebagai pencipta generasi agar kita itu mencapai paradigma pembelajaran kurikulum merdeka yang baik. Monggo yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya nama Budi Prila dari TK Muslimat Suprayan. Mau menanyakan 5 posisi kontrol guru. Tolong dijelaskan. Dan narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin menanyakan tadi berkaitan dengan kesalahan yang dialami oleh anak, tapi masih lupa poinnya yang mana ya. Pokoknya untuk menangani yang itu anak berbuat salah, itu kan kalau memang anaknya itu nggak biasa, nggak biasa kurang salah, itu mungkin karena ada sebabnya. Kadang anak itu ada yang memang anak rada-rada usil, rada-rada pokoknya nakal itu sih. Kadang nggak ada sebabnya. Kenapa itu tadi joroknya itu nggak jawab itu cara terangnya gimana? Karena memang anak rada-rada usil, rada-rada pokoknya nakal itu sih. Kadang nggak ada sebabnya. Kenapa itu tadi joroknya itu nggak jawab itu cara terangnya gimana? Karena memang di TK saya ada anak yang seperti itu. Sukanya sedikit joroknya, sukanya sedikit jiwet itu ada. Kalau yang tadi disampaikan mungkin anak yang kadang-kadang joroknya tapi ada sebabnya. Karena itu tadi aku di jotos atau gimana ya? Tapi ada di TK saya itu anak yang seperti itu agak terlalu kecil, sukanya itu. Terima kasih. Penanya gimana? Ada yang lain? Oke ya, saya jawab dulu untuk yang penyanyi musik. Itu tadi soalnya itu ya posisi kontrol dulu ya. Ini posisi kontrol dulu. Itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu menghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kita sebagai teman dan monitor atau pemantau dan manajer. Sekarang kita refleksi sendiri-sendiri kepada diri kita. Kita itu ada di posisi mana ini? Dari kelima kontrol itu yang kita sudah lakukan setiap hari itu, kita itu ada di posisi mana? Nah, di sini Bu, kalau dulu memang ada guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Anak tidak menulis atau anak tidak memperhatikan guru, anak tidak berdoa, pasti ada guru yang menghukum. Kamu doa sendiri, ya pasti seperti itu. Tapi itu adalah posisi yang tidak baik, ya. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Misalkan ada anak yang mencoret waktu dia kegiatan melukis, punya temannya dicoret. Nah, di sini guru itu bilang sama anak tersebut, kamu tadi mencoret itu ya, itu kamu salah, kamu salah itu tidak baik itu. Nah, itu namanya adalah ini posisi kontrol guru yang kedua, memberikan anak itu rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, misalkan ada anak yang tadi tidak mau melukis contohnya. Nah, kenapa kamu tidak mau melukis? Nggak mau, bukan? Soalnya punyaku kuasnya ini rusak. Punyanya teman-teman udah diambil itu, tapi yang bagus. Misalkan, kita sebagai teman ini, ayolah, kita kan nanti bisa gantian. Nggak usah pakai kuas kan nggak apa-apa. Kita pakai sikat gigi aja nggak apa-apa. Tuh, kita pakai kelereng juga nggak apa-apa. Nanti bisa menjadi lukisan yang baik. Kita menjadi bestie-nya mereka, ya. Kemudian, atau pemantau. Misal anak-anak sedang bermain, ya, kita ada di posisi seperti ini, mengamati mereka, ya, tanpa bilang apa-apa sama mereka, tetapi sambil kita menilai. Kemudian yang kelima, kita sebagai manajer. Sebagai manajer itu adalah kita bisa mengelola anak dan memperkuat dari karakter mereka. Jadi Bu, memang kata tadi Bu Miroma itu ada anak yang seperti ini gitu ya Bu ya. Ini langsung saja saya jawab ya Bu ya. Nah, di sini kita sebagai guru itu, kita sebagai manajer, kita mengelola. Ya, mengelola adalah memperkuat karakternya. Dengan cara apa tadi Bu? Nah, kita membuat suatu kesepakatan kelas. Nah, ini Bu. Kalau kita perlu bikin ini, mungkin anak tidak akan percaya Bu, tetap kayak gitu. Tapi nanti kalau kita sudah bikin seperti ini, ada anak yang lari-lari kok ibaratnya dinasihati susah banget. Kita ajak aja dia ke kantor atau kita ke kelas habis pembelajaran, kita ngomong soal ini kamu tadi begini ya, kamu tadi tidak seperti ini, kamu udah yakin belum sih apa yang kamu kita sepakati bersama-sama teman-teman? Iya Bu, aku salah. Nah, pasti anak-anak seperti itu. Kamu mau kita bermain bersama seperti
tinggal ini begitu. Kamu mau kita nanti bekerja sama seperti ini? Nanti ada saatnya kita main seperti itu. Oke, ada lagi? Monggo. Kalau tidak ada, kami cukupkan ya Ibu Pengawas ya. Oh, silakan monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ferry dari TK PGRI Simbangwetan. Ingin menanyakan contoh kasus segitiga restitusi Bu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Ini halamannya itu ya, saya bikin simbol ya. Nah, segitiga restitusi itu karena yang namanya segitiga restitusi itu ada tiga, namanya juga kan segitiga ya. Terus apa sih yang dinamakan dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah dari tiga langkah yang dilakukan guru untuk memecahkan kasus pakai anak. Ini halamannya itu ya, saya bikin simbol ya. Nah, segitiga restitusi itu karena yang namanya segitiga restitusi itu ada tiga, namanya juga kan segitiga ya. Terus apa sih yang dinamakan dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah dari tiga langkah yang dilakukan guru untuk memecahkan kasus pakai anak ya. Contohnya apa dari ketiga itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dua, memvalidasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini Bu, misalkan ada dua anak Bu, ya, atau ada satu anak atau anak. Pada saat kita lagi berdoa, doa pagi, satu anak memimpin, guru yang menjadi murid, seperti itu. Nah, terus ada anak satu yang dia main sendiri, ya, ada yang main sendiri. Kemudian kita ada di posisi yang pertama ini Bu. Nah, kita langsung ajak dia setelah istirahat ke kantor, atau setelah pulang kita ajak ke kantor. Kita ngomong sama dia, tadi kamu main sendiri ya? Kenapa kamu main sendiri? Nah, gitu. Tapi kita bukan menyalahkan dia, ya. Kamu tadi kenapa kok bisanya main sendiri? Padahal teman-teman masih doa. Ya. Kemudian ada nomor 2 lagi, validasi tindakan yang salah. Tadi yang kamu lakukan itu bagaimana? Salah bukan? Ya Bu, tadi saya salah. Pasti anaknya akan salah. Nah, tadi kenapa kamu udah tahu salah tapi kok main sendiri? Nah, kalau posisi seperti ini biasanya anak jawab alasannya. Saya main itu karena saya bosan Bu. Saya mau memimpin doa tapi ternyata yang memimpin doa kalah. Saya jadi malas. Misalkan seperti itu. Nah, di sini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian guru melakukan yang ketiga. Tadi kan kamu sudah tahu yang kamu lakukan itu salah. Nah, terus kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita, tentang kita saling menghargai dan menghormati antar teman. Jika teman masih berdoa, maka kita harus menghormati, kita juga harus berdoa. Di sini anak akan peka Bu, akan peka, oh iya, dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ayo sekarang kita lihat kesepakatan kelas kita ruang kelas. Kita lihat kan. Nah, di sini kan berdoa bareng-bareng, tidak ada ini yang namanya buyut dibuat. Ayo sekarang kita lihat kesepakatan kelas kita ruang kelas. Kita lihat kan. Nah, di sini kan berdoa bareng-bareng, tidak ada ini yang namanya buyut. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Kita tidak menyalahkan anak, tetapi kita menguatkan dengan adanya keyakinan kelas. Jadi kalau bisa ibu-ibu mulai dari sekarang keyakinan kelas itu dibuat Bu, di kelas masing-masing, ya, di kelas masing-masing. Terus kita beri penguatan kepada mereka agar karakternya mereka itu bisa tertanam. Yang ini dibuat. Kita peringat kecil-kecil seperti ini. Ini kesepakatan kelas yang timbulnya akan menjadi keyakinan kelas.
Oke, ada lagi? Silakan. Oke, Ibu pengawas, kami akhiri. Oke, cukup ya. Terima kasih atas waktunya kepada ibu-ibu semua satu kecamatan. Semoga paradigma Merdeka Kurikulum Belajar ini bisa menjadi aset untuk anak-anak biar mereka itu lebih baik lagi untuk menerapkan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.